Jadi yang pertama kita akan mengenal KB pil. KB pil terbagi menjadi dua, ada mini pil dan ada pil kombinasi. Pil KB adalah alat kontrasepsi hormonal yang diminum untuk mencegah kehamilan dan diminum secara oral 1 hari 1 pil. Apabila rutinitas minum KB pil terlewatkan, maka diminum di hari berikutnya dengan waktu yang berbeda, misalnya di pagi hari 1 dan di malam hari 1 lagi. Waktu dimulainya kontrasepsi mini pil yaitu mulai dari hari pertama sampai hari kelima siklus haid. Waktu yang tepat untuk minum KB pil. Yang pertama bisa pada malam hari sebelum tidur karena lebih mudah diingat sebab menjadi bagian dari rutinitas. Tapi juga bisa diminum pada siang hari dan diminum pada jam yang sama. Berikutnya adalah cara kerja kontrasepsi mini pil. Yang pertama adalah mengurangi pelepasan hormon, yang kedua adalah mempersulit sel telur untuk menempel, berikutnya mengentalkan cairan serviks, dan mengganggu gerakan sel telur. Selanjutnya yaitu manfaat kontrasepsi mini pil. Yang pertama mengurangi nyeri haid, yang kedua mengurangi jumlah darah haid, berikutnya yang ketiga menurunkan jumlah anemia. Penjelasan berikutnya tentang kerugian kontrasepsi mini pil. Yang pertama terjadi gangguan haid, yang kedua bila lupa maka kegagalan menjadi lebih besar, yang ketiga peningkatan berat badan harus diminum setiap hari dengan waktu yang sama. Beralih ke jenis pil yang kedua yaitu pil kombinasi, adalah alat kontrasepsi hormonal yang diminum untuk mencegah kehamilan. Berikutnya kita akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang KB suntik. KB ini terbagi menjadi dua, yang pertama suntik progestin dan suntik kombinasi. Keefektifan KB progestin ini yaitu 99%. Cara kerjanya mencegah terjadinya pembentukan sel telur dan mengentalkan lendir servis, kemudian menghambat perpindahan sel kelamin pada sel tuba. Keuntungan tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak berpengaruh pada ASI, sedikit efek samping, mencegah terjadinya radang panggul. Kerugiannya, siklus haid tidak teratur, bergantung pada vaskes dan perubahan BB. Efek sampingnya berupa siklus haid yang tidak teratur, kemudian jadwal penyuntikannya boleh kapan saja asalkan tidak sedang hamil. Yuk kita simak bersama cara penyuntikan KB suntik. Sebelum itu, kita harus pastikan sudah menjaga privasi pasien, kemudian mencuci tangan 6 langkah. Menimbang berat badan pasien dengan pasien menghadap ke depan lurus dan kaki dirapatkan. Mengukur tekanan darah pasien dan pastikan tekanan darah pasien dalam batas normal. Pemeriksaan mendapatkan hasil tekanan darah pasien normal yaitu 122/82. Selanjutnya yaitu mendekatkan alat secara ergonomis untuk memudahkan saat tindakan, lalu membuka semuanya. Mempersiapkan dosis KB progestin dan SPUID 3 cc untuk penyuntikan. Mempersilahkan pasien untuk berbaring di bed dengan posisi tengkurap. Mengecek kondisi obat berupa tanggal kadaluarsa dan mengocoknya,
Lalu buka tutupnya tanpa menyentuh karet. Menggunakan handscoon dengan prinsip bersih. Lalu mengencangkan jarum suntikan, pastikan sudah kencang. Dan menyedot dosis hingga habis tak tersisa sedikit pun. Menentukan lokasi penyuntikan yaitu di sepertiga bokong. Mendisinfeksi bagian penyuntikan dengan kapas alkohol atau alkohol swab secara sirkuler. Kemudian melakukan penyuntikan dengan teknik intramuskular atau 90 derajat. Rekatkan area penyuntikan, kemudian tusukkan jarum. Pastikan jarum masuk ke dalam otot hingga pangkal jarum suntik. Dengan aspirasi, jika tidak ada darah yang keluar, maka jarum suntik berarti masuk ke otot bukan pembuluh darah, dan dorong dosis obat sampai habis, tak tersisa. Kemudian melakukan disinfeksi menggunakan larutan klorin 0,5 dengan cara menarik larutan klorin ke spuit kemudian keluarkan. Kemudian buang spuit ke safety box. Dilanjutkan dengan membereskan alat. Jangan lupa untuk menginformasikan tanggal kunjungan selanjutnya kepada pasien. Tanggal kunjungan lanjutan yaitu 3 bulan berikutnya dengan dimajukan 3 hari, mewaspadai lupa pada pasien. Tindakan telah selesai. Mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang dengan ber-KB.